Selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik dan sehat-sehat aja ya. Ini adalah Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku bikin seminggu sekali dan aku naikin hari Sabtu. Dan ini tuh pembacaan yang bebas, lepas santai, sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot. Jadi aku baca energi yang memang tercurah dan tertumpah pada saat aku baca saat ini. Jadi ini tidak mengacu kepada individu tertentu, elemen tertentu, zodiak tertentu. Ini bisa bebas. Dan semua readingan yang aku biasanya publish secara umum itu adalah readingan general. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kamu, bisa juga enggak. Kalau misalnya enggak, ya jangan dipaksain, karena ini bukan readingan untuk kamu. Tapi seperti banyak teman-teman yang suka nongkrong sama aku di sini sambil ngeliatin aku minum kopi dan baca tarot, ya kamu juga boleh tinggal gitu ya, tapi jangan dipaksakan. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisa. Nah, kalau menyangkut orang lain ini juga bisa terbolak-balik energinya, ya. Begitu. Coba kita lihat ada cerita apa sih hari ini. The High Priest dalam keadaan terbalik. Tunggu. Minggu lalu itu dalam keadaan tegap, bukan? Seingat aku. High Priestess dalam keadaan terbalik. Putusnya satu kontrak, satu komitmen, satu janji, satu hubungan, tidak mampunya melihat apa yang benar dan apa yang tidak, keadaan yang abu-abu ya buat beberapa. Buat beberapa ini mengenai, sebelum aku masuk lagi lebih jauh ke dalam readingan ini readingan general ya, jadi pesan-pesannya silahkan disesuaikan. Kadang-kadang ini bisa nyangkut-nyangkut ke masalah pekerjaan, karir, kadang-kadang ini masalah hubungan-hubungan lain, bahkan hubungan percintaan ya. Ini ada sesuatu hal yang terputus. Queen of Swords, Ten of Wands. Cuman kamunya mungkin masih meragu, masih belum mau, ataupun ada orang yang masih belum bisa memutuskan hal ini dengan tegas. Gimana sih? Masih belum, tapi rasa-rasanya, tahu nggak sih, di saat kamu tuh ada di dalam satu situasi, kamu tahu apa yang akan terjadi, tapi belum jelas, belum pasti, belum ada statement, belum ada kata-kata gitu loh. Jadi kamu mau lega susah, kamu mau ngerasa aman juga susah. Jadi kayak kamu tuh ngerasa ada di dalam satu situasi dan kondisi yang bikin kamunya tuh ngerasa ada di posisi yang gak aman. Masih belum bisa berpikir secara jernih gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ada dalam hubungan yang tanpa status dengan seseorang, kamunya juga nggak ngerti dianya mau kemana, dianya mungkin nggak bisa memastikan, memutuskan apa maunya dia. Buat beberapa dari kamu ini bisa friend zone ya, tapi buat beberapa dari kamu mungkin orang ini juga tidak ada komunikasi, mungkin ghosting.
Jadi kamu seakan-akan kayak lepas, tapi iya lepas apa enggak gitu. Ini beneran nih kejadian atau gimana? Emang kemarin aku baru baca ya satu postingan dari temen aku. Waktu orang ghosting, ya adakan funeral, penguburan gitu loh, maksudnya ya dikubur aja, ya udah jadi ghost gitu kan, udah jadi ruh gitu. Karena nggak jelas, secara fisik nggak ada. Nah buat kalian, bisa jadi ya kamu masih belum bisa untuk maju ke depan, dikarenakan kamu mungkin masih belum mendapatkan satu hal yang memenuhi atau hal yang kamu bisa pahami dan mengerti dengan jelas tentang situasi dan kondisi ini, sehingga kamunya masih nyangkut gitu loh, masih nyangkut. Jadi ini tuh keadaan yang mati enggak, hidup juga enggak. Baik ini di dalam pekerjaan, baik ini dalam hubungan kamu, baik ini dalam segala hal. Jadi kayak in between. Dan pastinya nggak enak banget ada di situ. Nggak nyaman banget ada di situ. Karena apa? Mau maju juga gimana? Mau tetap ada di situ juga tersiksa. Mau apa-apa tuh jadi nggak bisa. Karena apa? Kamu nggak, ini kemana? Kan kalau misalnya oke, udah putus, selesai. Oke, gue move on. Emang berat, emang sulit, ya udah. Lu nggak suka sama gue, nggak suka sama gue. Oke, gue jelas. Kadang-kadang ada orang deket, nggak ada statusnya, tapi mungkin dari tingkah laku dengan kata-katanya dia memberikan janji dan harapan sama seseorang, tapi habis itu dia ciao, habis itu dia move on with them their life gitu ya. Dan kamunya cuman gue gimana dong. Dan kadang-kadang di saat situasi menjadi berat, menjadi kurang menyenangkan, menjadi kurang aman dan nyaman buat seseorang, nggak semua orang itu punya satu tanggung jawab untuk menyelesaikan, tidak punya tanggung jawab untuk menyudahi, ataupun tidak punya satu keberanian untuk melakukan hal tersebut. Sehingga orang yang semacam ini punya kecenderungan, kalau ada bahaya, kalau ada ngerasa gua ada di dalam posisi yang nggak enak, posisi yang gua bakal disalahin, posisi yang bakal bikin gua ngerasa jadi orang jahat, posisi yang bikin gua ngerasa nggak nyaman, gua lari. Banyak orang-orang yang, sorry to say, coward, pengecut, yang tidak mau menghadapi satu hal, satu kesulitan, tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan, tidak mau bertanggung jawab dengan hal yang dia mulai, menyelesaikan hal yang dia mulai sendiri. Sangat kasihan kalau ini menyangkut perasaan orang lain, tapi dia lebih memilih keselamatan dia. Cuman masalahnya aku lihat antara kalian sama mereka itu memang tidak ada satu hal yang jelas gitu loh saat ini. Gak ada komunikasi, lari dari tanggung jawab, dianya mungkin ya
Buat beberapa dari kamu, spesifik mungkin, kamu sudah punya tanggungan, kamu sudah punya satu akibat dari apa yang mereka lakukan. Contoh misalnya, waktu lagi seneng-seneng, happy-happy, fun-fun. Ini contoh ya, tapi ini aku pernah menghadapi klien-klien yang seperti ini. Udah dihamilin lari. Karena apa? Dia tidak bertanggung jawab. Atau misalnya, dia udah make duitnya, dia udah segala macam. Bahkan mungkin bukan duit aja ya, tapi dia udah, wah segala macam deh. Sininya udah kepatil, dia tahu, dan dia mungkin ngerasa berat banget ya hubungannya, ataupun berat banget ya, dia nggak sanggup nih gue dealing dengan masalah-masalah kayak gini, kayaknya ribet banget, complicated banget. Oh, udah caw. Banyak sekali orang-orang seperti itu, banyak, apalagi zaman sekarang, apalagi kalau misalnya ini masalah online. Orang melalui dunia maya bisa menjadi apa saja dan bisa mengatakan apa saja, bisa menjanjikan apa saja. Makanya aku tuh suka ngomong, suka ngingetin sama anak-anak aku, suka ngingetin sama keponakan-keponakan aku, bahkan suka ngingetin misalnya sama aku, soalnya temenan juga sama anak-anak temen aku. Kalau kamu kenal sama orang lewat online, beri waktu untuk diri kamu mengenal secara dalam dan jauh sebelum kamu memberikan hatimu, sebelum kamu memberikan cintamu, sebelum kamu memberikan dirimu. Karena walaupun kamu ketemu sekali dua kali, kamu belum tentu mengenal orang itu. Apalagi kalau kamu gak pernah ketemu sama orang itu. Orang tuh bisa ngapain aja kok. Aku pernah punya klien ya, dia itu kenalan sama orang lewat online. Ngobrol. Dan ini sering terjadi kalau kalian memang suka mendengar cerita. Ini terjadi beneran. Ini terjadi beneran dan dia adalah klien aku. Dia ngobrol panjang lebar segala macam. Ya sekarang kan masalahnya, kalau dulu untuk orang menguras seseorang ataupun minta uang atau apapun dari jarak jauh gitu ya, itu kan agak sulit tuh prosesnya. Zaman sekarang itu udah gampang banget. Lu masukin kredit, lu masukin transfer, bahkan lu masukin lewat apa, PayPal dan lain sebagainya, itu gampang banget. Langsung saat itu juga. Iya, aku lagi punya masalah dengan bisnisnya. Dia seakan-akan nggak minta, tapi dia menceritakan hal tersebut. Dikarenakan orang ini sudah jatuh cinta sekali sama orang itu, diberilah. Karena dia nggak mau dia sedih, dan karena dia sayang dan mau menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada orang ini gitu kan, sama orang itu. Dan akhirnya dibantu sekali. Berikutnya lagi dia cerita lagi, mamanya sakit, dibantu lagi, terus-terusan sampai suatu hari dia menuntut kejelasan dan kepastian. Dan gue udah banyak ngasih sama lo, gue udah banyak nolongin lo, lu masa nggak tahu perasaan gue? Dan dia selalu bilang, ya lo tau lah, emang harus perlu diucapin kita ini apa, rasa gue apa, lu tahu aja dari perbuatan gue. Banyak orang yang memakai cara itu, makanya aku
Kadang-kadang ada orang yang ngapain sih harus dijelas-jelasin, ngapain sih harus diteges-tegesin, komitmen ini apalah harus didefinisiin lah segala macam. Zaman sekarang, Bo, kalau nggak jelas-jelas, lu yang dimakan. Jangan kemakan nama itu. Segala sesuatunya harus jelas. Sekarang ini banyak serigala berbulu domba. Dan kita harus pintar-pintar ngelihat ada apa di balik bulu-bulu yang lucu itu. Karena kadang-kadang kita terkelabuhi dengan bulu-bulu itu, begitu ngelihat ke dalamnya, betaring-taring gitu kan, ngeri. Nah itu yang aku bilang, karena banyak orang sekarang dengan gampangnya lari dari tanggung jawab, dengan gampangnya lari dari hal-hal semacam ini dan merugikan orang lain. Iya, oke lah. Tadi aku bilang kan, merugikan secara perasaan, kasihan, ya kasihan lah. Itu bisa nyebabin dia trauma, itu bisa nyebabin bahkan orang pengen bunuh diri karena udah cintanya setengah mati, walaupun dia belum pernah ketemu secara orang gitu kan, tapi dia mungkin udah bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun, online mulu, nggak pernah ketemu. Begitu tahu, orang ini ternyata udah menikah, udah punya pasangan, udah punya keluarga. Itu pun terjadi. Aku tuh semenjak baca tarot tuh banyak ketemu dengan orang-orang, banyak ketemu dengan klien-klien aku yang di luar negeri yang juga mengalami banyak hal seperti itu. Ya tadi tuh dipergunakan ya untuk pelariannya dia lah, intinya pelariannya dia, tapi dia tidak mau melepaskan apa yang dia miliki. Kamu bayangin aja, aku pernah punya klien 7 tahun hubungan online, 7 tahun hubungan online, tidak pernah bertemu muka. Maksudnya nggak pernah bertemu muka, ya kebanyakan mereka telepon. Kalau misalnya video call, itu cuma sebentar-sebentar karena dia bilang dia nggak nyaman. 7 tahun berhubungan secara online. Akhirnya dia tahu bahwa orang ini sudah punya keluarga, bahkan sudah punya cucu. Hancurnya kayak apa itu? Hancur banget. 7 tahun itu orang menyia-nyiakan waktu orang yang dipergunakan itu, dan orang kayak macam-macam begini, orang yang coward, orang yang pengecut, orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menanggung apapun itu perbuatannya. Itu sangat kejam. Karena apa? Dia nggak peduli dengan apa yang terjadi sama orang ini, apa yang sudah dia korbankan, walaupun misalnya orang ini nggak ngasih uang sama sekali, orang ini nggak, tapi apa harapannya itu udah kemana-mana. Semestinya dia 7 tahun udah bisa ngapain. 7 tahun cuma disia-siakan waktunya. Kau bayangin nggak rasanya kayak apa? Gue kalau misalnya ngedenger ya cerita-cerita dari klien-klien gue yang semacam itu, gue bersyukur banget. Gue ada di zaman, waktu gue muda, gue ada di zaman tidak ada internet. Itu bener-bener loh. Aku tuh suka ngomong gitu ya sama anak-anak gue gitu ya. Anak-anak ya yang tadi itulah. Gue kadang-kadang suka nongkrong sama mereka, terus gila loh. Tante itu paling bersyukur karena apa? Gue nggak perlu dealing dengan orang-orang yang melalui internet itu. Memang nggak semua jahat, memang nggak semuanya begitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Orang yang real ketemu sama kita aja
belum tentu kita bisa kenal. Tahun 2 tahun aja kamu waktu menikah kita juga masih belajar. Gue aja sampai sekarang masih belajar soal suami gue. Padahal udah 21 tahun nikah. Masih belajar, saling belajar. Masih ada, oh dia begitu ya, oh, oke. Dia juga, oh lu begitu ya, oke. Dan kita tetap evolve. Kita tetap berkembang. Enggak, aku masih seperti yang dulu, enggak. Aku enggak berubah, enggak. Kamu itu akan berubah dengan waktu. Dengan segala pengalaman, dengan segala perjalanan kamu akan berubah dengan waktu. Perpisahan. Iya, perpisahan ini. The High Priest, Two of Cup dalam keadaan terbalik. Perpisahan. Rasa tak bersambut. Kita kenal sama orang yang kita lihat dan kita ketemu sekali 2 kali itu ya kita nggak pernah tahu. Ini juga bisa jadi ya, saat dia diminta pertanggungjawabannya, saat dia diminta kejelasannya, ya dia nggak mau. Ya dia pergi aja. Karena apa? Yang dia pengen kan adalah fun-nya. Yang dia mau adalah kesenangannya. Yang dia mau adalah happy-happynya. Karena apa? Orang itu tidak semuanya suka ada komitmen. Nggak semua loh orang itu suka dengan komitmen. Karena apa? Sering nggak dengar ataupun pernah nggak lihat film yang saat dia diajak ngomong soal pernikahan, ciao orangnya, ataupun dia mundur, ataupun minta putus, atau misalnya lagi wah happy nih, deket-deket tapi nggak punya hubungan. Begitu yang satu mulai nyinggung-nyinggung soal kita apa sih, dan mulai yang satunya yang tadi sukanya cuman happy doang, ya kalau udah ada hubungan gue jadi terikat, gue punya tanggung jawab, gue harus begini, gue harus begitu. Wow, dia ngebayangin takut. Nggak, gue pengen bebas, gue pengen lepas, gue nggak pengen, gue belum siap untuk komit. Nah, ini kamu berhubungan dengan orang yang belum siap untuk komit. Tapi mungkin dalam pikiran kamu bertanya, dan kamu mungkin masih mengharapkan orang itu mau, orang itu pengen, orang itu balik lagi. Mungkin dia bingung, mungkin dia panik, mungkin dia shock dengan ini semua, dan mengharapkan dia akan kembali dan dia akan mau lagi. Mungkin dia lagi nggak stabil, mungkin dia masih labil, mungkin dia bingung dengan perasaannya dia. Tapi kalau dia udah jelas, mungkin dia akan kembali sama gue. Mungkin saat dia mulai mengerti perasaannya dia terhadap gue dan tahu bahwa gue yang sayang sama dia dan mengerti dia dan bisa ngasih segala macam, dia mau balik sama gue dan lain sebagainya. Itu adalah harapan, itu adalah skenario yang berusaha kamu tulis mungkin. Dan itu seringkali yang membuat orang stuck. Itu yang seringkali membuat orang berkubang di dalam lumpur yang menyedot dia ke dalam. Semakin dalam. Gak bisa bergerak, gak bisa kabur, gak bisa lari, gak bisa kemana-mana, gak bisa. Dan itu, iya, pastinya merugikan cuma sepihak, karena dia nggak ada di situ, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau dealing dengan ini semua. Gue mau cabut, gue nggak mau ada komitmen, gue nggak siap, gue belum siap. Mungkin kamu ini adalah orang yang memang belum siap secara mental, secara emosional, secara mungkin juga dia ngerasa, gue
gue secara finansial aja belum ini, apalagi gue ngidupin anak orang, atau lagi gue gue belum siap, belum umurnya, belum waktunya, belum, atau mungkin dia pernah punya hubungan yang membuat dia nggak mau, dia nggak siap untuk berhubungan dengan orang lain. Tapi yang jelas yang aku lihat adalah orang yang memang tidak bertanggung jawab. Sesuatu yang tidak bersambut. Sesuatu yang tidak bersambut. Ya, yang pastinya ya, ini merugikan. Ini menyakitkan. Tapi aku selalu ngomong, bahkan sama klien aku yang waktu itu, oke, sekarang masalahnya seperti itu. Kamu udah tahu, udah lihat kejelasannya. Kamu udah tahu kok. Udah tahu ini orang seperti apa. Sudah. Kamu harus menyudahi itu. Kamu harus bangkit. Kamu harus maju ke depan dan memutuskan itu semua. Saat kita memutuskan itu, yang pastinya ya berdarah-darah ya. Yang pastinya nangis, yang pastinya hancur, yang pastinya karena ya tadi itu berusaha membuat skenario, membuat satu scene yang sesuai dengan impian kamu, sesuai dengan harapan kamu, dan saat skenario film itu, cerita itu tidak sesuai dan bahkan terbalik, pasti akan sakit. Tapi semakin kamu mendinai, menyangkal hal-hal ini, kamu akan berusaha untuk membuat pengecualian-pengecualian, selalu berusaha melihat akhirnya apa? Toxic positivity. Berusaha berpikiran positif terhadap orang ini dengan apa yang akan nantinya terjadi, tetapi situasinya ini loh, yang harus kamu jujur dengan diri kamu. Apa yang terjadi saat ini yang di depan mata kamu dan apa yang disebabkan oleh orang itu ke kamu, itulah yang harus kamu lihat dengan jeli. Apa itu? Dan itu yang harus kamu putuskan. Itu yang harus kamu selesaikan dengan ataupun tanpa orang itu. Tapi yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu kemas adalah segala emosi dan segala hal yang ada di dalam diri kamu yang harus kamu, oke, gue bungkus. Simpen ini jadi pelajaran. Berhenti menghabiskan waktu untuk hal-hal yang hanya membuat kamu membuang waktu, yang membuat kamu tidak kemana-mana, yang membuat kamu ya stuck di sini saja. Gitu. Masalah mengenai, aku tuh ngeliat ya, ini tadi tuh dari tadi. Tapi kurang lebih sama loh. Walaupun ini masalah bisnis, kamu bekerja kepada atau bekerja dengan atau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan satu komitmen. Baik ini misalnya kamu bekerja secara freelance dan kamu, ya posisi kamu selalu dalam ketidakpastian gitu loh, dan kamunya kalau ada apa-apa kayak nggak ada tanggung jawabnya, dan kamu nggak bisa dan berhak untuk mengklaim tanggung jawab itu. Kamu pengen kan adanya itu gitu. Tapi juga buat beberapa dari kamu, ini masalah komitmen dan konsistensi ya.
Kalau kamu sedang membangun sesuatu, kalau kamu sedang mengerjakan sesuatu, apapun itu, sekecil dan sebesar apapun itu, kamu harus show up secara regular, secara konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu ingin hubungan ini, atau maksudnya pekerjaan ini, atau usaha ini, atau apapun yang sedang kamu bangun, itu berkembang. Setia akan proses. Tidak ada yang terjadi dalam semalam. Kalau kamu setia dengan proses itu, apapun ini tuh bisa macam-macam. Bisa pekerjaan, bisa mungkin pola hidup, bisa mungkin apa ya. Kayak aku, seperti kalian tahu, aku merubah pola hidupku dan harus menjalaninya setiap hari. Kalau orang tuh lagi ngejalanin diet, kapan dong cheating day-nya? Kapan dong kita ada time off untuk ini? Aku mungkin 5 jari ini nggak habis kali dalam setahun. Bukan cheating day malah. Karena aku tetap menghindari hal yang memang aku tidak makan. Yaitu carbs sama sugar. Itu aku tetap komit. Olahraga tetap komit. Dan selama 1 tahun itu, ini bisa dihitung. Aku cuma bolos olahraga waktu mama mertuaku meninggal, waktu aku nganterin papaku ke rumah sakit, waktu aku harus vaksin. Cuma 3 kali. 4 deh, vaksinnya 2 kali. 4 kali. Selama setahun. Tapi apa? Tiap hari gue harus ngejalaninnya karena gue pengen hasil. Gue pengen hasil yang gue bisa lihat tiap hari. Minum air tiap hari ini. Tapi ngelakuin hal dan itu kita harus komit. Itu dari hal yang masalah itu, apalagi pekerjaan. Pekerjaan kamu Senin Kamis ya nggak bakal berkembang. Aku ngerintis pekerjaan aku di musik di mana-mana gitu ya, itu pun makan tahunan dan itu nggak langsung boom, nggak langsung menghasilkan, tidak. Tapi apa, di saat kita bangun dan kita paksa diri kita untuk komit, show up every day untuk apa yang kita mau. Sekarang kita mau hasilnya gede. Kalau kita nggak mau komit, bagaimana ini bisa terjadi? Atau kadang-kadang gue mau hasilnya misalnya 5, tapi yang kamu kasih, usaha yang kamu kasih 1, 2, gak bakal bisa. Gue aja misalnya, waktu itu tuh gue pengen misalnya 5, gue kasih 10, itu pun hasilnya kurang dari 5. Tapi apa, mendekati. Dan terus. Tapi apa, saat kamu komit dengan apapun itu yang kamu kerjakan, apapun itu yang kamu inginkan, proses yang kamu jalani saat kamu setia akan proses itu, hasil itu tidak akan mengkhianati. Tidak akan mengkhianati proses. Tapi kalau kita banyak alasan, kalau kita banyak tapinya, kalau kita banyak, tapi gue gak suka ini, gue gak bisa ini, gue gak cocok ini, gue gak cocok itu, gue gak punya waktu, tapi gue ada ini, banyak tapi tuh, jadi joget-joget ya gue. Kalau banyak tapi-tapinya, iya hasilnya pun akan tapi-tapi. Segala sesuatunya yang aku sama suamiku miliki saat ini itu karena kita komit. Dulu ya mungkin, sorry ya kalau video ini agak panjang, tapi aku ngerasa harus cerita-cerita sama kamu dan kita cerita-ceritanya santai kan ada Sabtu ya. Kalau kamu nggak sabaran ya silakan move on. Gue itu sempet karena gini, sehabis gue menikah, karena kita berdua mau berusaha bangkit dan berdiri
di kaki kita sendiri, kita memutuskan untuk lepas dari keluarga, kedua belah pihak, untuk apa ya namanya, merantau, tapi nggak ini gitu ya, tapi maksudnya hidup sendiri lah. Kita berusaha untuk bangkit sendiri. Itu berusaha benar-benar dari kadang makan, kadang nggak makan. Kalau kadang-kadang ada duit, bisa cuma beli nasi bungkus nasi warteg bagi dua. Telur yang bulat itu telur gulai bagi dua. Kuahnya yang minta yang banyak. Kadang-kadang nggak bisa makan, minum aja. Iya, kita pernah ngelewatin zaman itu. Makanya kadang-kadang orang-orang bilang, enak lo nggak pernah susah lo nggak pernah ngerasain ini, nggak pernah. Gue pernah ada di situ, pernah naik, pernah jatuh, pernah naik, pernah jatuh. Itu udah berapa kali. Dan di situ kita balik lagi, kamu mau ngelihat jatuhnya itu apa? Dan bagaimana reaksi kamu saat kamu jatuh? Begitu kamu jatuh, apa yang kamu pengen lakuin? Tetap ada di lantai apa bangun lagi? Itu kan yang menentukan. Tapi kalau misalnya kamu jatuh, terus kamunya, aduh aku begini, aduh aku begitu, aduh nggak bisa begini, gua udah gini-gini. Akhirnya, ya kamunya akan di situ aja, bahkan mundur, bahkan malah makin berantakan situasi dan kondisinya. Aku tuh bukan ngarang. Gue sempat tidak punya rumah, sampai punya rumah, tidak punya rumah, sampai punya rumah lagi. Dan itu ngelaluin, wow, 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 wow. Gue jatuh lagi tuh di saat gue punya anak bayi. Dan untuk bisa ngasih mereka minum susu, kita berdua kagak makan. Untuk bisa. Wah, itu bener-bener sampai ngerasain yang namanya listrik dimatiin, sampai ngerasain yang namanya wah segala macam, orang nggak mau ngelihat kita, orang nggak mau kenal kita, orang dilihat rendah sama orang, diperlakuin gak baik sama orang, ngadepin klien-klien dari kerjaan kita yang lainnya dengan semena-mena, ditipu orang, diinin orang, diapa. Tapi apa, dalam proses itu belajar. Kalau kamu mau belajar dan kamu setiap kali kamu jatuh, kamu bangun lagi, jatuh kamu bangun lagi, kamu bangun, kamu belajar, lakuin lagi. Itu terjadi itu bisa di-apply dalam segala hal. Dalam hubungan, dalam karir, dalam bisnis, dalam mungkin perubahan dalam pola hidup kamu. Dalam hidup kamu sehari-hari itu bisa di-apply. Saat kamu gagal, itu adalah momen yang menentukan. Saat kamu jatuh, itu adalah momen yang menentukan. Kamu mau apa? Dan tidak ada orang yang bisa ngangkat kamu. Enggak. Kamu sendiri yang harus bangunin diri kamu. Kamu harus jadi warrior. Kamu harus jadi hero buat diri kamu sendiri. Bangunin, bangkitin diri kamu. Belajar apa kesalahan gue. Oh, pahit. Yang namanya ngeliatin kesalahan kita, wek gitu ya, di depan kita, nih gue nih, lu udah ngelakuin ini, lu udah ngelakuin ini, lu bego sih, lu bodoh sih, lu gini sih, lu gitu sih. Itu rasanya, gue nggak pengen lihat, gue nggak pengen lihat. Tapi apa? Saat kamu ngelihat sesuatu,
kamu itu punya dua option. Jadikan itu sebagai pelajaran atau jadikan itu sebagai sumbu marah kamu aja. Tapi marah tidak akan membawa kamu kemana-mana. Telan memang berduri-duri gitu kan. Tapi kalau kamu sudah bisa menyerap itu, oke, gue salahnya di sini. Oke, gue salah di sini. Banyak orang tidak bisa ketemu dengan kesalahan-kesalahan lagi karena apa? Dia nggak belajar, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngelihat bahwa itu adalah kesalahan dia, itu adalah kelemahan dia. Banyak orang menyangkal, denial akan kelemahan dirinya ataupun kesalahan dirinya, sehingga apa? Dia selalu menyalahkan yang lain-lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan semesta, menyalahkan segala sesuatunya. Tapi apa? Nggak mau lihat sini. Karena apa gue bisa ngomong gitu? Gue juga pernah ada di situ. Nggak mau lihat, nggak mau ngelihat. Malingin mukanya. Enggak, kok bukan gue yang salah. Bukan gue yang salah. Ini yang salah, itu yang salah, ini yang salah. Bahkan gue pernah teriak-teriak sama Tuhan. Gak adil banget hidup ini, gak adil banget. Gue udah kayak begini, udah kayak begitu, tanya tuh, tanya, bener. Gue sih ngaku sekarang ini gue tuh hidup gue lebih yang jujur aja. Emang itu yang pernah terjadi. Nggak malu kok buat gue, nggak malu sekarang karena gue udah belajar. Gue nggak malu untuk mengakui kesalahan gue nggak malu untuk ngakuin diri gue apa adanya. Karena saat kamu be real, hidup kamu, jalan kamu lebih enteng. Dan itu yang terjadi kalau kamu tidak mau melihat dengan jujur dan mengatakan dengan jujur apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu lihat. Sehingga seringnya yang kamu coba lihat, pikirkan, rasakan itu adalah ilusi. Dan itulah yang membuat kamu terbuai. Dan akhirnya kamu berkubang di dalam skenario kamu. Dan itulah yang sering dilakukan sama orang yang tidak mau melihat kenyataan. Pesannya apa, Kak? Bangun melek. Kalau masih nggak bisa melek, minum kopi. Masih juga nggak bisa melek, olahraga. Ya, bangun melek. Pelototin itu kenyataan yang ada di depan kamu. Pelototin itu hal-hal yang menunjukkan. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan tutup pikiran kamu, jangan tutup hati kamu. Buka. Itu rasanya nggak nyaman. Gue tahu itu rasanya paling nggak enak, yang namanya duduk dengan kesalahan kita tuh nggak enak. Rasanya gue pengen cabut aja. Tapi saat kamu mau duduk berdampingan dengan kesalahan kamu, mau bicara, mau ngomong, dan mau mendengar, kamu jadi mengerti apa yang berusaha dia sampaikan ke kamu, sehingga kamu bisa mengerti dan belajar untuk lebih baik pastinya. Ya, oke, ini adalah readingan untuk kalian, jadinya kemana-mana. Tapi ya gak apa-apa lah. Mudah-mudahan mungkin ini ada yang butuh untuk ngedenger, dan aku harap ini bisa dijadikan manfaat atau sesuatu yang berguna. Seperti biasa, kalau tidak ada, silakan dilepeh, jadikanlah hiburan saja. Namaste, selamat berakhir pekan bersama orang-orang terkasih kamu.